warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya? Masih dalam suasana pandemi, kita melaksanakan pembelajaran ini masih secara online karena kita belum bisa bertatap muka. Dan pada kesempatan ini masih dalam bab yang sama, bab 1, sistem gerak pada manusia bagian yang terakhir. Insya Allah setelah bab ini kita akan bersiap-siap untuk melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian. Nah, apa saja yang kita pelajari pada bab 1 bagian terakhir ini? Mari kita perhatikan pada slide berikut ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jadi ini adalah jenis-jenis otot yang ada pada manusia, dan kalian nanti harus dapat menjelaskan perbedaan di antara ketiga jenis otot ini. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan mekanisme gerak otot. Nanti ada gerak otot yang kita sadari maupun kita tidak sadari, ada yang saling bekerja sama, ada yang saling berlawanan, satu berkontraksi, satu berelaksasi dan sebagainya. Coba nanti kalian perhatikan penjelasannya agar kalian dapat menjelaskan mekanisme dari gerak otot pada manusia. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan fungsi otot bagi manusia. Apa sebenarnya fungsi otot bagi manusia? Nanti kalian perhatikan beberapa fungsi dari otot bagi manusia. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan dan kelainan pada rangka dan otot manusia. Gangguan dan kelainan bisa berupa penyakit, bisa berupa kelainan. Nah, ini ada yang mengenai tulang, ada yang mengenai otot, karena ini berkaitan dengan sistem gerak secara keseluruhan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada materi kali ini. Nah, untuk detailnya penjelasan berikutnya, mari kita ikuti penjelasan materi berikutnya seperti ini. Baik, kita masuk pada bagian otot. Apa itu otot? Mari kita lihat. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia atau hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, sekali lagi di sini dikatakan jaringan dalam tubuh manusia atau hewan. Artinya apa? Kalau pada tumbuhan kita tidak menemukan otot. Memang antara manusia dengan hewan mempunyai kemiripan yang lebih dibandingkan dengan manusia dengan tumbuhan. Jadi otot ini hanya ditemukan pada manusia dan hewan, dan dia berupa jaringan. Dan dia berfungsi sebagai alat gerak aktif. Kalau tulang kemarin kita sudah pelajari, dia merupakan alat gerak pasif. Untuk dapat menjadi alat gerak yang aktif, maka otot mempunyai beberapa kemampuan. Ya, yang pertama yang disebut dengan kontraksibilitas. Ingat, kontraksi artinya mengkerut. Nah, kontraksibilitas adalah kemampuan otot untuk memendek atau mengerut, yang untuk menjadi lebih pendek atau lebih kecil. Yang kedua, ekstensibilitas. Ekstensi artinya memanjang. Artinya ketika ekstensibilitas adalah kemampuan untuk memanjang dari ukuran semula. Dalam istilah lain disebut dengan relaksasi atau lebih santai, ya. Relaksasi kan relax, santai. Jadi ketika otot berelaksasi, maka ukurannya akan lebih panjang dari ukuran semula. Nah, dua ini, kontraksibilitas dan ekstensibilitas, membuat otot mampu bergerak dari keadaan semula. Tapi ada satu kemampuan lagi yang penting, yaitu elastisitas, yaitu dia mampu kembali ke ukuran semula. Siapa tidak mampu kembali ke ukuran semula, repot ya. Otot harus tetap kembali pada ukuran aslinya. Jadi supaya dapat berfungsi sebagai alat gerak aktif, ada 3 kemampuan otot: kontraksibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Tolong diingat dengan baik-baik dari ciri otot ini. Ya, jenis yang pertama dari otot adalah otot lurik. Di sini ada sebuah ilustrasi digambarkan dari otot paha kita. Kalian lihat di situ ada gambar otot di bawahnya.
dengan garis gelap terang. Dan ini adalah yang menjadi ciri dari otot lurik. Lurik artinya belang-belang. Nah, otot lurik ini punya ciri bentuknya silindris dan mempunyai banyak inti di tepi. Silindris artinya bentuknya seperti pipa memanjang. Terus banyak inti di tepi. Ingat, intinya ada di tepi. Jumlahnya banyak. Ini adalah bagian dari ciri-ciri otot lurik. Nah, yang menjadi cirinya adalah garis gelap terang tadi, maka disebut dengan otot lurik. Ini juga menjadi ciri dari otot lurik. Nah, garis gelap terang itu sebetulnya apa? Dia adalah aktin dan miosin, merupakan komponen penggerak dari otot. Disebut juga otot rangka. Kenapa? Karena otot lurik ini menempel pada rangka, pada tulang, ya, dan digerakkan oleh otak sehingga disebut otot sadar. Nah, otot-otot yang menggunakan otot lurik dapat kita gerakan sesuai dengan posisinya, ya. Misalkan pipi kita, bibir kita, mata, tangan, kaki itu menggunakan otot lurik sehingga dapat digerakkan secara sadar. Meskipun ada yang terbatas, misalkan otot dada, otot punggung itu juga otot lurik, tapi meskipun kita bisa gerakan secara sadar, tetapi ada kemampuan terbatasnya sesuai posisinya. Intinya adalah ketika kita mempunyai otot lurik, maka otot lurik dapat kita kendalikan secara sadar oleh otak kita. Dan ini adalah salah satu ciri juga dari otot lurik. Berikutnya, otot lurik itu mempunyai ujung yang menempel pada tulang. Karena tadi nempel di rangka, ya, maka dia harus menempel di tulang. Ujung otot lurik yang menempel pada tulang, kedua ujungnya sebetulnya, ya, menempel, disebut dengan tendon. Sedangkan bagian yang di tengah itu membesar, sedikit membesar, tergantung posisinya nanti juga. Maka yang bagian yang besar yang di tengah tersebut dinamakan dengan empal. Ya, kalau otot bagian yang dilatih, maka bagian yang besar ini akan terlihat nyata perbesarannya. Misal otot bicep di sini, ya. Kalau kalian sering lihat binaragawan berlatih, maka di sini bagian empalnya di sini dia akan membesar karena sering latihan. Sedangkan bagian tendonnya sedikit membesar dibandingkan bagian empalnya. Tapi kalau tidak dilatih, tidak akan membesar. Sehingga perbedaan antara tendon dan empal mungkin hanya sedikit besarnya. Terakhir, ciri dari otot lurik adalah tendon ternyata bisa melekat pada otot yang diam, pada tulang yang diam atau pada tulang yang bergerak. Nah, karena seperti tulang tangan ini tulang yang bergerak, tetapi yang di sini ya. Nah, yang disebut origo adalah untuk istilah tendon yang melekat pada otot pada tulang diam. Sekali lagi, jikalau tendon yang melekat pada tulang yang diam, maka disebut dengan origo. Akan tetapi tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak, maka disebut dengan insersio. Nah, kalian ingat-ingat saja, origo pada tulang yang diam, sedangkan insersio pada tulang yang dapat bergerak. Jenis yang kedua dari otot adalah otot polos. Ini ilustrasi gambarnya. Nah, kalian lihat di sini ada gambar lambung dan usus. Artinya apa? Otot polos ini adalah penyusun dari lambung dan usus atau organ-organ dalam lain kecuali jantung, ya. Nah, apa saja ciri-ciri otot polos? Ternyata bentuknya berbeda. Dia bukan berbentuk silindris, tapi berbentuk gelendong. Gelendong itu seperti apa? Tengah besar, di ujung meruncing, ya. Di kedua ujungnya meruncing, dan ini signifikan membentuk mengerucut di bagian ujung. Nah, jadi bentuk gelendong, terus intinya hanya satu. Dia berinti satu dan adanya di tengah inti tersebut. Berikutnya, dia bekerja secara tidak sadar atau otonom. Nah, kalau kita perhatikan ketika kita bernapas, paru-paru kita tidak kita suruh untuk bernapas. Kita tidak sadar bahkan kalau kita sedang bernapas setiap saat. Atau lambung kita setelah makan mungkin masih mencerna setelah beberapa jam, tapi kita tidak merasa bahwa lambung kita bekerja. Nah, kita tidak bisa menyuruh lambung kita ataupun paru-paru kita untuk bekerja, tetapi dia bekerja secara otomatis. Ini yang disebut otonom, ya, atau tidak sadar.
lambat, teratur, tapi tidak cepat lelah. Kita bayangkan kalau usus kita atau lambung kita cepat lelah, repot. Nanti kita harus mengatur lebih ketat jadwal. Sekarang ini kalau kita bernafas ataupun makan, sepertinya tidak ada masalah ya, karena otot lambung maupun otot paru-paru menyesuaikan diri secara otomatis begitu saja. Disebut juga dengan otot tidak sadar karena sifatnya yang otonom tadi ya. Dan otot polos ini merupakan otot yang menyusun organ-organ di dalam tubuh seperti organ pencernaan ya, tadi yang Bapak beri contoh tadi, lambung, usus adalah organ pencernaan. Organ reproduksi, nanti kalian pelajari di kelas 9 apa saja organ reproduksi. Organ ekskresi, organ pembuangan seperti ginjal yang menghasilkan urin, paru-paru yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air, dan juga pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah juga tersusun dari otot polos. Jenis yang ketiga dari otot adalah otot jantung. Nah, tadi kenapa Bapak mengatakan otot organ dalam kecuali jantung? Ternyata otot jantung berbeda. Di sini kita gambarkan jantung kita sedang bergerak, dan perhatikan gambar yang di bawah. Nah, di bagian sini. Nah, dia berbentuk silinder, tetapi di sini ada cabang-cabangnya. Jadi ini adalah perbedaannya dengan otot lurik. Meskipun sama-sama dia lurik bergaris-garis, akan tetapi kalau di sini yang paling nyata perbedaannya ketika ada cabang, kalian kenali itu sebagai otot jantung, bukan lagi otot lurik. Nah, sekarang ciri-ciri yang lebih lengkap seperti apa? Otot jantung berbentuk silindris, serabut lurik. Serabut tadi seperti tadi bercabang-cabangnya. Lurik artinya bergaris-garis, gelap terang. Mirip otot lurik. Berinti banyak tetapi di tengah. Nah, ini juga perbedaannya. Kalau otot lurik tadi intinya banyak tapi di tepi. Kalau sekarang otot jantung intinya banyak tapi ada di tengah. Nah, otot jantung meskipun bentuknya seperti otot lurik, tapi ternyata dia bekerja secara tidak sadar, otonom. Ini pasti kalian tahu. Kalian juga tidak pernah merasa mengontrol denyut jantung. Tahu-tahu ketika kita berolahraga, otot jantung bekerja lebih kencang. Ketika sedang istirahat, pelan-pelan dia menurun lagi detak jantungnya. Jadi dia bekerja secara tidak sadar, otot jantung. Teratur, tidak cepat lelah. Teratur mungkin kita kenali dari detaknya. Nah, itu adalah bentuk keteraturannya dengan kontraksi kuat dan berirama ya. Dan otot jantung ini adalah otot yang istimewa karena di seluruh tubuh kita hanya terdapat di jantung. Ini adalah ciri-ciri dari otot jantung. Berikutnya kita akan melanjutkan kepada cara kerja dari otot. Tapi sebelum itu kita coba ingat lagi apa yang sudah diterangkan tadi. Kita buat perbandingan dari jenis otot. Nah, ini tadi yang sudah Bapak terangkan, otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau otot lurik. Nah, buat tabel perbandingan seperti ini ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang kita amati? Bentuk ototnya. Nah, nanti kalian tulis seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terus jumlah intinya, satu atau banyak ya. Sebetulnya banyak itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Tapi lebih mudah kita katakan banyak saja. Terus letak intinya di mana, di tengah atau di tepi. Bagaimanakah sifat kerja ototnya? Tadi ada di penjelasan. Silahkan disimak lagi penjelasan di videonya. Dan di manakah letak ototnya? Menyusun apa? Ya. Nah, silahkan buat tabel perbandingan otot ini. Dan bagi kalian siswa-siswi SMP Al-Fida, ini menjadi tugas pada pembelajaran kali ini ya. Jadi buat tabel perbandingan otot seperti di atas, tapi di kertas lembar. Tulis dengan rapi, isi dan lengkapi tabel di atas dengan benar. Nah, kalau sudah, kalian foto dan kemudian upload di Google Form. Nanti di grup VA akan diberikan linknya setelah selesai menonton pembelajaran. Kalian isi, kalian kerjakan, kemudian kalian foto, upload ya.
batas waktu uploadnya nanti disampaikan di grup WA. Baik, ini tentang jenis-jenis otot. Kita akan melangkah berikutnya ke cara kerja dari otot. Sekarang kita sampai pada cara kerja otot atau sifat kerja otot. Bagaimanakah cara otot-otot bekerja? Mari kita perhatikan penjelasan slide berikut ini. Pertama, ternyata di antara otot itu ada yang bekerja secara antagonis dan ada yang bekerja secara sinergis. Apa itu cara kerja antagonis dan sinergis? Mari kita lanjutkan. Nah, antagonis adalah kerja dua otot yang saling berlawanan. Berlawanan bagaimana? Nah, kita tadi ingat ada kontraksi, ada ekstensi atau relaksasi. Nah, ketika dia berlawanan berarti yang satu sedang kontraksi, sedangkan yang lain sedang berelaksasi. Ya, jadi lebih mudah kita ingat dengan relaksasi daripada ekstensi ya. Meskipun nanti kalau ditanya sifat kita bilangnya ekstensibilitas, tetapi untuk kerja otot ini kita gunakan kata relaksasi ya. Jadi ketika dia bekerja, dua otot bekerja secara antagonis, dua otot atau lebih, maka satu otot berkontraksi sedangkan otot yang lain akan berelaksasi. Nah, seperti apa? Contohnya fleksi dan ekstensi, yaitu ketika kerja otot saat membengkokkan dan meluruskan anggota badan. Yang paling mudah kita lihat kalau di tangan kita. Nah, ketika fleksi artinya ditekuk, ekstensi artinya diluruskan lagi. Nah, kalian rasakan bahwa ketika ditekuk di sini mengeras, sedangkan di sini lembek ya. Ini kontraksi, ini relaksasi. Nah, ini adalah fleksi dan ekstensi. Sebaliknya ketika ini diluruskan, yang di sini yang menarik, ini yang kontraksi, dia akan memendek sehingga otot ini tertarik ke belakang. Sedangkan yang ini akan relaksasi. Otot bicep di atas, bicep di bawah, tricep ini sering keluar di ulangan atau di ujian, bahkan di ujian nasional. Bicep dan tricep, bicep yang di atas yang sering dilatih binaragawan, sedangkan tricep adalah bagian bawahnya. Nah, ketika menekuk atau gerakan fleksi, maka di sini akan berkontraksi. Benar. Kalau di sini berelaksasi. Nah, hal yang mirip terjadi pada kaki kita. Ya, kalian perhatikan bagaimana cara kerja kaki kita, mana yang kontraksi, mana yang relaksasi ketika melakukan gerakan fleksi, yaitu menekuk, atau ekstensi, gerakan memanjangkan kaki. Nah, contoh gerakan antagonis yang lain adalah abduksi dan adduksi, yaitu gerakan menjauh dari badan atau mendekat dari badan. Ya, kerja otot saat anggota badan menjauhi atau mendekati badan. Jadi di sini apa ini? Menjauh, ini mendekat. Nah, kalau menjauh namanya abduksi. Ya, kalau mendekat namanya adduksi. Ya, di situ pun akan terjadi otot yang berkontraksi dengan otot yang berelaksasi. Ya. Pronasi dan supinasi. Nah, ini hati-hati. Nah, pronasi dan supinasi. Kerja otot saat menelungkupkan. Menelungkupkan ini disebut pronasi, sedangkan menengadahkan disebut dengan supinasi. Ya. Nah, yang terjadi di sini pronasi dan supinasi ini dia bekerja antagonis jikalau yang dibahas antara otot pronator dengan otot supinator. Jadi ketika pembahasan dari gerakan menelungkup dan mengadah ini berkaitan dengan antagonis, itu artinya yang sedang dibahas adalah otot pronator dengan otot supinator. Tetapi nanti jikalau di bagian sinergis, maka gerakan menelungkup dan menengadah ini dari telapak tangan kita ini disebut sinergis di antara kedua otot pronator. Ya, ada dua otot pronator, silahkan kalian buka di buku kalian yang ada di lengan kita. Nah, nanti dia akan sama-sama bekerja sama untuk menengadahkan atau menelungkupkan. Itu kalau di sinergis. Sekali lagi, untuk penjelasan sekarang, di bagian antagonis
Gerakan pronasi dan supinasi ini disebut berantagonis. Kenapa? Karena otot pronator misalkan kontraksi, sedangkan otot supinator berelaksasi, maka terjadi kayak menengadah, ya, menelungkup, menengadah, menelungkup, tergantung mana yang sedang berkontraksi, mana yang sedang relaksasi. Gerakan lain juga yang membutuhkan kerja otot yang saling berlawanan adalah depresi dan elevasi. Kerja otot saat menaikkan dan menurunkan anggota badan, menaikkan, menurunkannya, menaikkan tangan, menaikkan kaki, menengadahkan kepala, menurunkan kepala. Kira-kira demikian ya. Kepala menunduk, kepala menengadah. Kalian bisa rasakan mana yang kontraksi. Ya, sebetulnya lebih mudah kita bayangkan ketika sedang menunduk, maka di sini akan lebih terasa lebih panjang. Artinya apa? Dia sedang ekstensi, ya. Artinya sedang berelaksasi. Sedangkan di sini harus mengkerut, artinya sedang kontraksi. Sebaliknya kalau sedang menengadah kepala kita, ya, elevasi melihat ke atas, maka yang terjadi di sini memanjang, maka di sini adalah relaksasi, sedangkan di sini kontraksi. Ini adalah gerakan antagonis untuk depresi dan elevasi. Sedangkan sinergis jikalau ada dua otot yang saling bekerja sama dalam melakukan suatu gerakan. Contoh otot pronator teres dan pronator quadratus. Nah, ini dua-duanya pronator. Mereka bekerja sama untuk menengadahkan atau menelungkupkan. Dua-duanya bisa relaksasi atau dua-duanya sama-sama kontraksi. Tapi pada saat yang bersamaan terjadi juga gerakan antagonis jikalau dibahas dengan otot supinator dari lengan kita. Dan kita sampai pada bagian fungsi otot pada manusia. Sebetulnya kalau dengan penjelasan sedemikian panjangnya sudah terbayang mungkin ya fungsi otot bagi manusia. Akan tetapi kita samakan pembahasan kita kata-katanya supaya lebih mudah kita hafalkan, lebih mudah kita pahami, sehingga nanti ketika kalian diminta menjelaskan akan lebih mudah untuk menyampaikan. Pertama, ini sudah sering kita bahas, otot adalah sebagai alat gerak aktif. Otot adalah alat gerak aktif. Kenapa? Waktu rangka atau tulang kita membahas alat gerak pasif. Nah, kalau otot maka ini adalah alat gerak aktif. Ini adalah fungsi otot yang pertama. Yang kedua, dia merupakan penyusun dari organ-organ tubuh, ya, mau organ dalam maupun juga daging kita. Otot rangka, kalau otot rangka tadi otot lurik ya. Kalau bagian organ dalam maka dia otot kolos, dan otot jantung berbeda sendiri, otot yang istimewa. Jadi organ-organ tubuh kita, tangan maupun organ dalam, itu semua disusun oleh otot. Yang ketiga fungsinya adalah menstabilkan sendi. Masih ingat apa itu sendi? Ya, hubungan di antara dua tulang atau disebut juga dengan artikulasi. Dengan adanya otot maka sendi akan stabil. Dan yang terakhir menghasilkan panas tubuh atau suhu badan kita ini dihasilkan oleh otot. Makanya ketika kita habis berolahraga maka tubuh kita akan terasa panas. Kenapa? Otot tubuh kita habis bekerja keras, dia menghasilkan panas yang lebih daripada kondisi kalau kita tidak sedang berolahraga. Jadi tolong diingat 4 ini. Pertama sebagai alat gerak aktif, yang kedua penyusun organ-organ tubuh, yang ketiga menstabilkan sendi. Ini misalkan sendi engsel yang masih ingat pelajaran di video sebelumnya, dan yang terakhir menghasilkan panas tubuh dari tubuh kita. Jadi yang menghasilkan temperatur tubuh kita adalah otot-otot kita. Sampailah kita pada gangguan dan kelainan pada tulang. Jadi ada masalah-masalah yang berkaitan dengan otot maupun tulang. Kita mulai dari yang pertama, kelainan pada tulang belakang. Nah, ini gambar-gambar ini menggambarkan seorang anak yang sedang menulis. Nah, kebiasaan yang buruk akan mengakibatkan tulang belakang atau punggung akan mempunyai kelainan seperti ini. Ada yang dinamakan lordosis, kifosis, skoliosis. Kalau Bapak mengurutkan seperti itu ya, lordosis ke depan, kifosis ke belakang, sedangkan skoliosis itu ke samping, belok-beloknya ya.
Jadi kalau sikap duduk kita yang benar, maka ada pada gambar yang terakhir. Itu tulang punggung kita atau tulang belakang kita akan lurus dan akan baik. Nah, yang pertama lordosis. Nah, lordosis itu jikalau melengkung atau membengkok ke arah depan. Nah, bisa jadi ini karena kebiasaan, bisa jadi, tapi yang lebih sering adalah karena ada yang namanya penyakit TBC tulang dan osteomalacia. Ya, ini adalah penyakit yang waktu pada saat pembentukan tulang. Jadi penyebab dari lordosis yang paling utama ternyata adalah TBC tulang dan osteomalacia. Ya. Kifosis membungkuk ke belakang. Jadi begini, ya. Lordosis, kifosis. Nah, kifosis tulang punggung membengkok ke belakang. Nah, kalau berbeda dengan yang tadi, yang penyebab utamanya sekarang justru adalah posisi duduk dengan meja terlalu rendah. Jadi ketika kalian membungkuk terus menulis atau bahkan ketika kalian menulis di lantai dan sambil duduk, maka yang terjadi adalah kalian membungkuk terlalu lama. Dan kalau ini sering dilakukan, maka itu akan mempengaruhi tulang punggung kalian sehingga membentuk kifosis, kelainan tulang punggung yang membengkok ke belakang. Ada lagi penyebabnya jikalau untuk orang tua, kalian lihat mungkin ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah bungkuk. Nah, kalau itu karena sudah terjadi osteoporosis atau pengkeroposan tulang. Skoliosis. Nah, skoliosis adalah tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Hati-hati, ini penyebab utamanya adalah salah ketika posisi duduk. Jadi mungkin cenderung membelok ke kanan atau membelok ke kiri buat orang ketika sedang menulis, dan ini tidak disadari bertahun-tahun dia melakukan hal tersebut sehingga tulang punggungnya tumbuh dengan kondisi belok. Akan tetapi ada lagi masalah yang lain, misalkan pada orang yang mengalami kaki tidak sama panjang, itu juga akan memungkinkan terjadinya skoliosis. Tulang punggungnya akan mengalami pembelokan karena beban yang tidak sama. Bagian yang lebih pendek akan mengalami beban yang lebih berat sehingga si tulang punggung akan membelok ke arah kaki yang lebih pendek. Bisa jadi juga karena struktur tulang belakang tidak normal. Nah, kalau ini bawaan, skoliosis bawaan. Jadi skoliosis bisa karena posisi duduk yang salah, bisa juga karena panjang kaki yang tidak sama, dan juga struktur tulang belakang yang tidak normal. Itu gangguan yang pertama. Gangguan yang kedua adalah fraktura atau patah tulang. Nah, patah tulang ini hati-hati karena mungkin saja terjadi kapan saja, terutama ketika sedang berolahraga atau ketika mengalami kecelakaan. Ya, ada berbagai macam istilah dalam fraktura, tetapi untuk kali ini kita hanya sampai pada fraktura saja, bahwa ada patah tulang. Entah patah tulangnya total atau hanya sekadar retak saja, cuilan dan sebagainya. Ya, ada jenis-jenisnya, tapi kita tidak sampai ke sana. Kalian ingat, fraktura adalah patah tulang dan biasanya benturan dari luar. Ya. Osteoporosis, mungkin ini kalian sudah sering mengenal karena banyak iklan ya tentang susu orang tua. Di sini osteoporosis apa itu? Lihat perbandingan dari gambar. Di sini tulang padat atau tulang kompak pada orang yang normal, sedangkan di sini tulang kompak atau tulang padat yang orang sudah mengalami osteoporosis. Kalian bisa lihat ternyata rongga-rongganya jauh berbeda. Nah, inilah yang terjadi ketika orang mengalami osteoporosis. Tulangnya menjadi keropos. Nah, osteoporosis adalah kondisi saat tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral di dalam tulang. Nah, pada saat orang semakin tua, dia akan semakin susah menyerap kalsium dan mineral ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu butuh asupan yang lebih. Umumnya osteoporosis terjadi pada orang yang sudah lanjut usia dan pada resiko lebih besar pada wanita. Rakitis. Apa itu rakitis? Nah, ini kelainan yang ditunjukkan dengan gejala kaki X atau kaki O. Apa sebetulnya yang terjadi ketika orang mengalami rakitis? Ternyata pembentukan tulangnya tidak sempurna karena kekurangan vitamin D dan kalsium. Nah, vitamin D ini biasanya masuk masih dalam bentuk provitamin D dan dia akan diubah menjadi vitamin D
oleh sinar matahari melalui kulit kita. Kulit kita yang merubah provitamin D menjadi vitamin D. Sehingga dulu di kasusnya di negara-negara Eropa ada kasus ditemukan banyak ketika mereka sedang mengalami musim salju. Musim salju yang panjang mengakibatkan kemungkinan terjadinya penyakit rakitis pada bayi-bayi mereka. Ya, karena kekurangan sinar matahari untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Tapi intinya rakitis adalah pembentukan tulang yang tidak sempurna karena kekurangan vitamin D ataupun kalsium, ya, atau kedua-keduanya. Gejala penyakit ini adalah kaki bengkok berbentuk X, artinya membengkok keluar atau membengkok ke dalam, ya, seperti gambar di sini. Nah, berikutnya kalau gangguannya bukan pada tulang, tapi gangguan pada sendi. Nah, di sini ada yang namanya artritis eksudatif, ada artritis sika, ada dislokasi, ada terkilir, dan ada ankilosis. Mungkin yang familiar buat kalian, yang sering kalian dengar adalah terkilir, ya. Tapi sebetulnya kalian perhatikan nanti, sebetulnya yang kalian maksud terkilir itu yang mana, yang dislokasi atau yang terkilir. Kita mulai penjelasan dari yang pertama. Artritis eksudatif adalah radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi dan bernanah. Jadi radang misalkan pada sendi kita, nah kemudian terjadi infeksi dan di situ akhirnya muncul nanah. Ya, sedangkan artritis sika adalah radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering, ya, artinya habis karena kehilangan cairan sinovial. Ingat kalian pada video sebelumnya, cairan sinovial itu berfungsi sebagai pelumas. Jadi ketika orang kehilangan cairan sinovial, ketika dia menggerakkan sendinya akan terasa sakit. Artritis sika, ya, ketika seorang kehilangan cairan sinovial, cairan pelumas di antara sendinya. Dislokasi. Nah, apa itu dislokasi? Bergesernya sendi dari kedudukan semula. Jadi misalkan di sini, di siku kita tadinya begini, tergeser posisinya sehingga tidak benar, sehingga sampai ligamennya sobek. Ligamen itu apa? Jaringan ikat yang ada di sini, ya, di sendi kita. Ketika jaringannya sobek, maka dislokasi ini terjadi dislokasi karena sendinya bisa bergeser sampai jauh, ya. Sebaliknya kalau terkilir, ligamennya sebetulnya yang bermasalah, dan ini yang sering jadi masalah buat kita, ya. Ketika kita sedang berjalan tiba-tiba kita terkilir, ketika kita salah posisi leher kita terkilir, tangan kita terkilir. Apa itu terkilir sebetulnya? Terkilir adalah tertariknya ligamen. Jadi dia berupa otot juga ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Jadi bedanya ketika dislokasi, sendinya bergeser, ligamennya sobek. Sedangkan kalau terkilir, sendinya tidak bergeser, tetapi ligamennya yang berubah posisi. Dan itu yang menimbulkan pembengkakan ketika seseorang terkilir, ya, karena ligamennya berubah posisi. Ankilosis. Ankilosis adalah kejadian di mana ketika persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Ini adalah gangguan dan kelainan pada sendi. Terakhir adalah gangguan dan kelainan pada otot itu sendiri. Jadi pada tulang sudah, pada sendi, dan sekarang gangguan dan kelainan pada otot. Ada atrofi, ada hipertrofi, ada kram, ada tetanus, ada mistenia gravis. Apa itu atrofi? Ketika otot mengecil sehingga tidak kuat melakukan gerakan. Ya, ada kasus-kasus saudara kita mungkin yang mengalami bahwa ototnya mengecil sehingga tidak mampu berdiri atau tidak mampu menggerakkan tangannya dengan baik karena ototnya tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk melakukan gerakan. Pengecilan otot tadi disebut dengan atrofi. Sedangkan hipertrofi sebaliknya, otot membesar, justru karena membesar tadi bukan jadi kuat, malah mengganggu gerakan. Ya, jadi atrofi dan hipertrofi kebalikan, satu mengecil, satu membesar. Kram, nah ini mungkin istilah kram ini sering kalian dengar. Apa sebetulnya kram itu? Kram adalah kejang otot
karena cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat ya. Ketika kita akan bergerakkan ke pemanasan, mungkin jadinya perbedaan suhu antara tubuh dengan luar terlalu jauh, maka sering terjadi juga kejang otot ya. Sehingga kita membutuhkan pemanasan supaya secara bertahap tubuh kita menyesuaikan ya, supaya tidak terjadi kejang otot. Kram adalah kejang otot. Tetanus. Nah, kalau tetanus ini karena adanya bakteri, biasanya muncul di luka yang tidak steril. Dan kuman tetanus sendiri, bakterinya sendiri berkembang biak di kotoran-kotoran hewan herbivora. Bakterinya adalah Clostridium tetani. Kalau orang mengalami tetanus, dia akan mengalami kejang-kejang karena ototnya terus-menerus kontraksi. Pada kondisi yang gawat bisa menimbulkan kematian. Miastenia gravis. Ini kejadian di mana otot melemah secara bertahap, sehingga akhirnya orang tadi mengalami kelumpuhan jika tidak diobati dengan benar, atau bahkan bisa sampai pada kematian. Nah, ini adalah jenis-jenis gangguan dan kelainan pada alat gerak kita. Ada yang pada tulang, ada yang pada persendian, dan ada yang pada otot. Nah, tolong diingat. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini membantu kalian mengingat dengan mudah ya. Nah, terima kasih atas kesabaran kalian untuk belajar bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang Bapak terangkan ini kalian pahami. Jika ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung ada Bapak. Dan sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa, karena ini adalah akhir dari bab pertama, siap-siap mungkin akan ada ulangan dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.